Selamat pagi anak-anak SD Kurmosari yang hebat-hebat. Selamat pagi, saya mengenalkan diri sebagai wali orang tua dari anak Cita yang sekarang sedang duduk di kelas 3C. Mana Mbak Citanya? Cita, mana Cita? Kami orang tua, tentunya orang tua yang lainnya juga tidak pasti memikirkan anaknya supaya anaknya sukses ya Bu. Tidak seperti orang tuanya, walaupun orang tuanya yang susah, kepinginnya anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua berjuang mati-matian untuk kesuksesan si anak-anak kita. Gitu Bu ya. Saya dulu cerita riwayat saya sendiri, dulu saya juga dari orang tua saya yang susah juga. Kebetulan orang tua saya juga dulunya tukang beca, tapi perjuangan orang tua saya itu saya akui sangat hebat dan saya tidak bisa meniru. Berusaha tapi belum bisa menyamai. Orang tua saya walaupun tukang beca bisa menyekolahkan ke 6 anaknya dulu sampai SMA, minimal SMA semua. Dan orang tua saya kalau menyekolahkan anak juga tidak cari yang gratis. Gitu. Karena anaknya sekolah dulu di lulusan Marsudilini, SD Marsudilini. Ya. Terus dalam perjalanannya saya waktu SMA kepengen membantu orang tua juga, Bu. Jadinya waktu sekolah SMA itu nyambi bekerja freelance. Saya nyambi loper koran gitu. Itu sudah mulai saya lakukan untuk supaya bisa lanjut sekolah terus gitu. Tapi nyatanya ya mungkin kurang beruntung saja. Begitu. Dan ya masih berjuang untuk anak-anak sampai sekarang. Oh iya Pak, saya dengar-dengar dari rumah untuk ke Purwosari jauh ya Pak? Jauh ya Pak? Jauh. Perjuangan itu penuh perjuangan untuk menyekolahkan anak saya di SD Kurmosari, Bu. Ya, itu namanya anaknya ada berapa ya Pak? 4. Ada 4 ya. Empatnya semua sekolah ya Pak ya? Anak 4 sekolah. Yang pertama? Yang pertama dulu alumni SMA 3. Sempat saya kepengennya sebagai orang tua anak saya itu lebih dari orang tuanya, pengennya anak saya kuliah. Saya dorong untuk kuliah. Sudah masuk kuliah baru setahun, sayang sekali. Semester berhenti. 1 tahun berhenti. Jadi istilahnya itu saya ya bilangnya cuti. Terus yang kedua Pak? Yang kedua SMK Pika ya. Yang ketiga di SMP 36 Negeri. Dan terakhir Cita di Kurmosari. Wah, keren sekali Bapak bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya saya lihat dari Purwosari ke rumah itu biasanya Cita diantar naik motor atau bagaimana Pak? Jam berapa harus berangkat dari rumah ke sekolah dulunya? Ya, kalau kegiatan rutin pagi setelah saya kebetulan ibu namanya Cita kan punya warung. Jadi saya yang bagian belanja dulu bangun pagi, pergi ke pasar, habis ke pasar terus bantu warung berat jam 6, setengah 7 kita berangkat naik motor kita itu ngantar kakaknya dulu kita ngedrop kakaknya terus kita tugasnya ngurusi anak dan pagi itu ngurusi anak. Saya sangat beruntungnya saya mendidik anak-anak itu untuk pagi supaya bisa mandiri, Bu. Jadi bangun sendiri, dia pakai baju sendiri, pokoknya saya suruh dia siap gitu. Wah, keren sekali Cita diajarin untuk mandiri. Nah, mungkin anak-anak juga yang di rumah juga harus mencontoh Cita bangun pagi, terus menyiapkan
alat tulis kalau misalnya kita mau Zoom sendiri. Jangan lupa makan sarapan, dan kalau bisa ya kalian sudah belajar dulu dari rumah. Misalnya malamnya sudah mencicil sedikit supaya nanti pas Zoom bisa mengerti. Nah, di sini peran orang tua di masyarakat seperti apa Pak? Misalnya ada aktivis di mana atau di gereja atau bagaimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Ya, paling ya kalau di gereja itu cuma ikut kegiatan kur, itu kalau dulu masih aktif gitu. Ya, sekarang kan sudah iya Lagi corona nggak bisa. jadi ke gereja dibatasi. Wah, berarti aktivis gereja juga ya Bu ya, sebagai kur ya. Iya. Dulunya. Memang kalau kendala COVID ini memang kita harus bersabar. Iya. Ini setiap pagi ngedrop Cita sampai ke sekolah dahulu sebelum COVID. Nah, Iya. itu lanjut Ibu kerja lagi langsung Jualan ya. bapaknya bantu lagi. Lanjut jualan. Iya. Itu biasanya sampai jam 12 atau enggak, sampai jam Sore. jam sampai sore. 5:30. Untuk Cita sendiri dijemput kembali. Iya. Oh. Ya berarti habis itu Cita biasanya kegiatan di rumah apa sayang? Dulu pas waktu masih sebelum sekolah sebelum ada corona. Bantu mama ya? Bantu ibu? Bantu mama? Wow, keren sekali. Tadi Bu Fani lihat ada bantu cuci piring. Iya. Wow. Dulu waktu pulang sekolah itu kan habis pulang sekolah langsung ke tempat, bukan ke rumah, ke warung. Dulu makan Ya, siang. makan siang, kalian dia Kadang ya buat namanya tugas, juga, terus sambil bantu cuci piring, kadang buat tugas di warung gitu. Keren sekali ya Cita ya. Nah, anak-anak bisa untuk dicontoh sikap dari Cita ya. Semua apa-apa mandiri. Nah, saya punya pertanyaan juga. Nah, ini kan temanya ini pendidikan. Nah, saya ingin tanya ke Bapak atau Ibu, bagaimana sih pendapat Bapak atau Ibu tentang pendidikan itu sendiri, apakah penting atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pendidikan itu memang penting ya bagi saya ya Bu. Soalnya kan saya juga dari dulu keluarga yang tidak mampu, pengen sekolah, orang tua tidak mampu. Jadi itu pengennya anak saya itu lebih dari kami, walaupun tidak tahu nanti kami sebagai orang tua itu nyari biayanya. Yang penting pokoknya anak itu jangan sampai putus sekolah atau gimana, harus sekolah yang lebih tinggi dari kami. Pendidikan itu penting sekali ya. Iya, Sangat penting. Nah, apa harapan Bapak untuk Cita dan anak-anak yang lain, misalnya nanti Sebagai orang tua, bagaimana harapan Bapak? Ya, harapannya kita sebagai orang tua mungkin sama ya dengan harapan orang tua lain, agar anaknya itu anak-anak lebih sukses daripada lebih berhasil dalam segala hal, dalam pendidikan, dalam kehidupan gitu. Jadi supaya lebih berhasil aja daripada orang tuanya. Kita masih percaya sama pendidikan, karena pendidikan itu mungkin bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk supaya hidupnya lebih baik. Jadi kita perjuangkan untuk pendidikan anak sebagus mungkin. Nah, ini anak-anak sangat menginspirasi sekali ya ceritanya dari Bapak Pius. Nah, di sini kalian ya, meskipun kalian berbagai latar belakang, mungkin ada yang pekerjaan orang tuanya guru atau misalnya pedagang ataupun dia yang lainnya, kalian tetap harus rajin belajar. Hargai jerih payah orang tuamu supaya orang tuamu sendiri tidak kecewa. Oh, anakku bisa pintar, sukses nantinya. Jadi apapun yang dia kerjakan, perjuangannya itu kalian patut contoh untuk kalian sendiri, supaya nantinya kalian akan menjadi orang yang sukses juga. Meskipun kita, anak-anak ini masih kecil, kita harus mencontoh, oh orang tuaku berjuang ini untuk menyekolahkanku. Jadi aku harus belajar lebih serius. Nah, seperti itu. Meskipun kita mau sekolahnya dimanapun, ya tetap harus
supaya kita tetap harus rajin belajar. Nah, di sini terima kasih atas inspirasinya ya Pak Guru. Semoga anak-anak dan orang tua semakin semangat untuk menyekolahkan anaknya apapun caranya supaya anaknya bisa berhasil sehingga nantinya anak-anak tersebut bisa menjadi orang yang sukses mungkin lebih dari kita sendiri. Ya. Tadi ada poin yang saya suka Bu Fani. Ya, Ternyata dari keluarga Bapak Pius dan Ibu di sini punya prinsip dalam keluarga ya. Tentunya seorang tua pasti juga punya prinsip. Kalau dari Bapak, jadi paparan Bapak tadi, kalau bisa saya sebutkan ternyata Pius selalu menerapkan anak-anak untuk mandiri gitu, melakukan hal-hal sendiri, hal-hal yang sederhana ya Bu ya, seperti mempersiapkan diri sebelum sekolah sendiri. mungkin setelah COVID ini juga mereka mengerjakan tugasnya sendiri tanpa disuruh. Ya. Selamat pagi cucu-cucu saya. Cucu-cucu. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena Sugeng Enjang berkah dalam. Berkah dalam. Kalau tadi Pak Pius menceritakan perjalanannya, saya boleh cerita 5 menit pertama. Saya dari 10 bersaudara. Jadi dari 10 itu 5 sempat hidup di luar negeri. Karena bekerja sendiri. Jadi perjalanannya sangat indah. Saya pernah jadi pedagang di pasar Mringharjo, seperti Pak Pius. Saya dulu jualan gambir, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ saya kuliah. Saya dagang itu kelas 2 SMA. Mungkin Bu Naning tidak tahu karena belum lahir. Jadi kita semua di keluarga Harjo Suwondo ini adalah turunan guru. Saya melanjutkan karir saya seperti tadi, bekerja di mana-mana karena jadi dosen, pekerjaannya 1 dus, seperti kertas-kertas di belakang saya ini, tapi bayarnya 1 sen. Jadi saya pindah ke industri. Di sana menjadi salah satu kepala departemen yang disebut manajer. Tetapi dalam perjalanan saya hidup juga dari hobi saya. Tangan harus pinter bergerak, bikin rumah sendiri, bikin mobil sendiri, dan bisa segala macam. Jadi pada waktu kita belajar di luar negeri, saya jadi babu. Yo bapak, yo ibu. Dari A sampai O. Anak sampai dengan motor saya tangannya. Ya di sana ya jualan makanan, jualan mobil, dan saya teruskan sampai hari ini. Baik, kita menuju ke materi yang saya siapkan. Monggo Bu Nova. Ya, siap Bapak.
Jadi saya mencerita bagaimana untuk menjadi manusia unggulan. Saya sudah 70 tahun, sebentar lagi, tapi masih bekerja. Bukankah itu suatu anak-anakku? Bagaimana? Kalau yang lain sudah pensiun, saya masih bekerja. Tapi jadi direktur. Ya kan? Apa itu direktur coba? Siapa yang tahu? Halo? Dengar suara saya? Orang yang memimpin perusahaan. Ya. Tapi sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata itu direken batur, disuruh-suruh untuk melayani. Harus melayani berarti, Pak. Ya, jadi orang hidup itu harus melayani. Terus lanjut Mbak. Nah, agenda kita ada membicarakan beberapa topik, 5 topik, dan akhirnya pada kesimpulan. Jadi sifat unggul itu apa, membangun kekuatan besar itu apa, menyadari tanggung jawab itu seperti apa, mengatasi masalah bagaimana, akhirnya menjadi manusia unggul. Nah, kalau kita lihat, anak-anak sekarang kan nggak mau tuh jadi babu. Semua bersembunyi di balik HP. Hari-harinya pusing karena lihat HP. Disuruh nyuci piring, sibuk ada pelajaran lewat HP. Suruh masak, sembunyi di kamar tidur lihat HP. Karena HP itu penemuan baru yang menurunkan sifat unggul manusia, melupakan kekuatan besarnya, menyadari tanggung jawab, dan tidak mau mengatasi masalah. Kenapa contohnya? Yaitu tadi, pegang HP sembunyi. Nah, ya toh? Terus, siapa yang suka sembunyi pegang HP, lihat Mickey Mouse? Nah, ini saya ngalami anak-anak saya juga seperti itu. Jadi anak saya tahan, tidak boleh pegang HP sampai usia 15 tahun. Baru saya beri HP. Dia ngerengek, nggak mau sekolah, jengking, raus, karmu. Saya nggak kasih. Sampai saya dibilang bapak galak. Ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah selesai sekolahnya. Iya kan? Kita ke slide berikutnya. Jadi orang-orang yang unggul ini selalu punya impian. Dari impian itu lahir inspirasi, kemudian punya keberanian untuk atas ide-idenya, tapi menjalankannya dengan penuh harmoni. Karena kita tidak bisa membawa karep kita sendiri, tetapi selalu harmonis dengan lingkungan kita. Maka saya sekolah di ITB yang mengajarkan in harmonia progress. Jadi di dalam kemajuan kita selalu harmonis dengan keluarga, dengan saudara dan sebagainya. Kemudian lanjut. Slide-nya lanjut. Nah, kita tahu kita besar, hebat. Ya. Kita tidak bisa mengenalinya. Karena apa? Ada penemuan baru tadi yang namanya HP. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan, yang males makin dimalaskan, dan seterusnya. Jadi akibat dari HP ini negatif. Saya selalu mengatakan kepada
staf saya di kantor, kalau di kantor tolong dimatikan HP-nya. Kalau enggak sibuk baca WA, nonton YouTube. Nah ini tidak sehat. Sehingga kita lupa tidak mengenal diri kita. Lanjut. Sambil minum ya. Sambil minum. Iya, Pak, monggo. Ya, dinikmati saja, Coba deh, Pak. satu. Jadi begini, banyak di antara kita tidak mengenal apa kekayaan kita. Jadi manusia ini diciptakan oleh Tuhan bisa berpikir dengan kencang dan keras. Besarnya kemampuan pikir kita sama dengan satu sistem raksasa 12 kali lapangan sepak bola. Nah, kebanyakan dari kita hanya bisa 3/100 daripada 12 lapangan bola itu yang memakainya. Nah, kalau kita bisa pakai semuanya, wah, betapa hebat anak-anakku, cucu-cucuku nanti akan menjadi pemimpin di bidangnya. Aku tidak mengharapkan semua jadi sarjana, karena sarjana belum tentu lebih baik daripada sayur, jadi bandar beras, bandar ikan asin. Dan inilah yang dilupakan oleh pendidikan. Jadi pendidikan itu mengajarkan keahlian, satu. Yang kedua, perangkat lunak. Nah, keahlian itu jadi sarjana lah, gitulah. Tapi yang kedua ini lebih penting. Lim Siu Liong nggak sekolah, punya perusahaan raksasa, Bogasari. Prayogo Pangestu hebat karena punya Chandra Asri, pabrik kimia. Kemudian Sudwi Katmono hebat karena apa? Dia punya perusahaan yang namanya Indika. Abu Rizal Bakri, pedagang tembakau, sekarang menjadi raja tambang. Enggak sarjana, tapi orang yang unggul. Jadi yang dilupakan adalah perangkat lunaknya. Apa itu perangkat lunak? Kalau dalam bahasa Jawanya, soft skill. Yang pertama, itu adalah kemampuan berkomunikasi. Dua, mempunyai jiwa wirausahaan. Yang ketiga, ingin tahu. Jadi tadi semua dirangkum dalam bentuk yang tulisnya impian kita, didukung oleh inspirasi kita. Inspirasi artinya kreatif, dan punya keberanian untuk menerapkan inspirasi kita di dalam rangka menuju inharmonia progresif. Jadi kalau kita punya kekuatan berpikir hebat, kita boleh ikut percepatan kelas kan, naik ke kelas 3 dan kelas 3 ke kelas 4 dalam waktu setengah tahun. Betul tidak, Bu Guru? Iya. Ada kelas percepatan tidak? Di sini tidak ada, di sekolah lain ada. Wah, saya ngalami karena sekolah saya di SR dulu, sekolah rakyat. Karena saya agak pinter, boleh lompat 1 kali. Tapi begitu di sekolah yang orang pinter isinya, saya malah nggak naik. Karena saya bisa mengetahui teknik belajar yang baik. Lanjut. Nah, ini ya, silakan lihat ya. Coba dilihat.
Aduh, main ke dapur yuk. Ayo. Kamu tidak istirahat, Topan? Tidak, Bu. Saya belum selesai membaca buku. Di luar terlalu ramai. Ayo ke dapur yuk. Ayo. Sebenarnya di kelas ini tidak ada satu anak pun yang bodoh. Yang ada adalah yang rajin dan yang malas. Dan anak pemalas cenderung menjadi bodoh. Tapi rapot saya yang dulu jelek sekali, Bu. Makanya kamu harus belajar. Meskipun tidak ada ujian, kita harus belajar setiap hari. Mengulang-ulang pelajaran dan rajin latihan soal. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Ali, kembalikan bukuku. Awas kau, Ali, tunggu. Lihat, si Ali jatuh. Nalu, anak orang Ada apa ini? nangis. Ada apa? Aduh. Ih, wajahnya berdarah. Pasti dimarahi Bu Guru. Kenapa terjadi begini? Kamu kenapa, Ali? Dia dikejar Topan, Bu. Topan, sini. Kenapa kamu kejar-kejar Ali? Kamu mulai nakal ya? Kenapa aku yang disalahkan? Kamu sedang baca buku apa? Buku sejarah Thomas Alva Edison. Dia yang menemukan bola lampu. Wah, bagus itu. Oh iya, Pan. Sebenarnya kamu kemarin nggak salah. Yang salah itu adalah Ali sendiri. Iya sih, tapi Bu Guru kan nggak tahu kalau Ali yang salah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Topan. Ibu Guru, saya mau mengembalikan buku yang saya pinjam kemarin. Oh, maaf ya, Topan. Ibu baru tahu bahwa kamu tidak bersalah. Tapi saya salah juga, Bu. Kalau saya tidak kejar, mungkin Ali tidak akan jatuh. Topan? Iya, Bu. Buku apa itu? Ini buku tentang olahraga catur, Bu. Wah, bagus itu. Kamu pintar catur ya? Belum, Bu. Masih belajar. Kamu harus belajar terus. Siapa tahu bisa jadi pemain profesional. Kalau ngantuk sebaiknya tidur, besok kesiangan. Baik, Pak. Loh, setirnya kok dibiarkan gratis? Dimakan benteng dong. Diam, Pak. Biar saja. Sudah terlanjur. Ya, mainnya pakai otak dong. Wah, setir kamu dimakan, Pan. Skakmat. Hah? Oh, gila. Hidup Profesor! Hidup Profesor! Hidup Profesor!
Kenapa? Kok dipanggil profesor? Iya, Bu. Topan bilang ia ingin jadi profesor. Awas, kalau ada di antara kalian yang nyontek, akan dikeluarkan dari kelas. Ini bapaknya Topan ya? Benar, Bu. Topan luar biasa cerdasnya. Dia menjadi juara umum di sekolah ini. Nilai rata-ratanya 9,3. Tolong diarahkan terus ya, Pak. Baik, Bu. Rapot saya gimana, Pak? Jelek, kurang bagus. Boleh saya lihat rapotnya, Pak? Sudah, nanti saja di rumah. Topan, Iya, Bu. ini. Coba lihat raportmu. Hah? Aku juara umum, Bu. Tapi seperti ini kok juara umum? Memangnya kamu minta nilai berapa, Topan? Ya 100 dong, Bu. Bagus. Kamu harus kejar terus nilai 100. Bapak. Yap, dan ini hadiah untukmu. Aku punya sepeda. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau orang yang pinter, walaupun diledek sama temennya, dituduh menjatuhkan, tapi karena dia pinter, akhirnya jadi juara. Kerja keras, kemudian tanggung jawab, mengakui kesalahan, dan mau memperbaiki. Tadi dibilang sama Pak Guru, kenapa kamu jatuh? Karena dikejar-kejar. Karena sama profesor, padahal dia bawa lari bukunya, ya kan? Tapi terus dia mengakui, ya saya salah, mohon maaf. Nah ini yang perlu kita belajar, ya. Jadi tadi di dalam film tadi ada 3 komponen ini yang harus kita miliki untuk menjadi manusia unggul. Harus ada disiplin, kemudian kesabaran. Tetapi yang paling utama adalah memiliki tekad kesungguhan untuk menjadi manusia unggul. Nah, itu lewat usaha kita, ya. Lanjut. Slide-nya dilanjutkan, ya. Jadi ini ciri-ciri dari manusia unggul. Selalu berbicara tepat, spesifik, terukur, dan bisa diikuti, dan mempunyai kemampuan menyatukan pemikiran dengan yang lain, kemudian juga menyadari bahwa waktu adalah sangat berharga dan terbatas. Lanjut.
bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy! Ada singa! Ada singa! Kerbauku dimakan singa! Tolong! Kerbauku dimakan singa! Ada singa! Tolong! Kerbauku dimakan singa! Tolong! Hah? Ada kerbau dimakan singa? Wah, gawat! Hei, teman-teman, ada singa! Ada singa! Ada kerbau dimakan singa! Ayo kita tangkap! Ayo kita tangkap rame-rame, ayo! Ayo! Kalau tidak ditangkap, bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, Ayo kita cari. Stop! Mana singanya? Itu kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Loh, kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Orang seenaknya. Mana, men? Sawah! Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi. Pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mau coba dilihat, Pak Nek. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin benar. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener Pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu, harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya, jangan emosi, Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Iya, anak itu memang bandel banget. Memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi.
mau bohong lagi ya? Ha? Benar, Pak. Aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa, Pak. Tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Janganlah berbohong dan merugikan orang lain, karena kau akan kehilangan kepercayaan. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Jadi bagian daripada tanggung jawab untuk mencapai cita-cita tidak boleh bosan. Saya dulu, kenapa saya ambil contoh cerita itu, waktu saya kecil, untuk membiayai sekolah kami, saya diberi kambing oleh orang tua saya. Maka waktu kecil nama saya parapannya Joko Kambing, karena ke sekolah masih bawa kambing. Tetapi karena kesadaran di dalam menjalankan kewajiban, dan saya berbohong bahwa saya memang memelihara kambing. Jadi kita pelihara, kita kasih makan, kemudian dijual untuk mengongkosi kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa menjaga semangat kita, kita bisa mencapai pencapaian nilai yang baik. Tapi kalau cepat bosan, gimana mau baik gitu ya? Jadi pembelajaran ini mengajak kita untuk mencapai kemaprestasi akademik. Nah, kalau kita sekolah di Jerman, tidak semua anak disuruh menjadi akademisi. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, itu mereka punya kesempatan bermain. Nah, setelah kelas 5, dia harus memilih apakah menjadi ilmuwan, atau menjadi pedagang, menjadi tukang yang baik, pembuat mobil yang baik, dan pembuat rumah yang baik. Karena di Jerman tidak ada rendah tinggi di dalam satu pekerjaan. Siapa yang bekerja itu yang sangat dihormati karena memberikan uang bagi keluarganya. Dan perbedaannya tidak terlalu banyak antara seorang maestro atau ahli atau chef dengan seorang insinyur. Hanya kalau jadi chef butuh waktu agak lama, sedangkan kalau jadi insinyur sekolah 4,5 tahun sekarang, kemudian skripsi 1 tahun sudah insinyur. Tapi kalau mau menjadi maestro untuk buat roti, untuk masak, dan untuk industri lainnya, itu akan membutuhkan waktu lebih lama dan lebih panjang. Jadi pengusaha itu enggak cukup terus hebat, tapi dia mulai dari kecil menyiapkan diri untuk menjadi unggul dalam bidangnya. Nah, semua keunggulan-keunggulan ini harus berdasarkan kepada talenta yang kita miliki. Ya, sehingga kita perlu mendalami diri kita, kemampuan kita, daya pikir kita untuk menjadi besar di masa depan. Seperti di Jogja ini, atau di Semarang, Bandeng Juwono,
ya itu mungkin sekolahnya nggak terlalu hebat seperti saya, tapi duitnya lebih hebat dari saya, iya kan? Atau Cimory atau apa yang terkenal di Semarang, atau Lumpia Semarang, itu yang di gang di Pecinan itu orangnya kaya raya. Lah saya ya miskin tidak, kaya banget tidak, ya lumayan gitu aja. Ya, lanjut. Ya. Jadi slide-nya dilanjutkan. Sudah. Jadi kita lihat bahwa yang kita kerjakan itu sudah baik. Kemudian kita melihat beberapa gambaran bahwa belajar itu tidak mudah. Tetapi bagi anak-anak yang sama pinternya, dia bisa belajar dengan baik karena tahu cara belajar. Nah inilah bagi anak-anak yang tahu cara belajar, dia bisa punya waktu. Seperti di Jerman, anak kelas 1 sampai kelas 5 masih sempat bermain, untuk main musik. Nah, siapa yang main musik di Canisius? Yang main musik. Oh banyak Pak, banyak. Jadi kalau anak-anak saya waktu kelas 5 di Jerman, itu sudah tampil ke dalam pagelaran musik klasik di yang namanya Philharmonica. Seperti orkestra gitu ya. Orkestra. Dan itu sudah ditonton oleh memang orang-orang penggemar musik klasik. Dan sampai hari ini masih diteruskan. Nah, cuman waktunya karena di Indonesia ini banyak mata pelajaran, sehingga mereka agak mengurangi latihannya, karena dia ingin unggul di dalam keilmuan. Jadi ekstra kurikuler seperti musik, olahraga, dan ya kerajinan tangan agak dikurangi. Kenapa saya kedepankan ini? Jadi anak-anak yang dipilih untuk menjadi ilmuwan, dia harus duduk lebih banyak. Sedangkan anak-anak yang memilih unggul di bidang usaha, dia berlatih dari muda sampai usia keberhasilannya dicapai. Lanjut. Nah, mengapa ada perbedaan setiap orang? Kalau sama semua, nanti repot. Saya nggak bisa cerita seperti hari ini kepada cucu-cucu saya. Ya, jadi memang ada perbedaan yang disebabkan karena masing-masing mempunyai teknik belajar yang baik untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi industriawan, ataupun menjadi sarjana. Tapi kalau saya boleh milih kembali, saya pengen jadi pengusaha. Karena kalau sarjana, itu ada pensiunnya. Cuman kebetulan saya belum pensiun. Tapi teman-teman seusia saya sudah pada pensiun. Sudah pensiun. Profesor pun 70 tahun. Dan saya kalau jadi provokator seperti sekarang, masih bisa kerja. Ya, lanjut. Ya, benar. Ini cerita yang menarik. Bagaimana mengatasi masalah.
Apa induk kamu? Anakku satu-satunya hilang. Lalu apa kau tahu siapa penculiknya? Baiklah kalau begitu, kami akan segera melacak keberadaan anakmu dan siapa kira-kira penculiknya. Bagaimana? Maaf Tuan Hakim, saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak dari si penculik itu. Sepertinya penculik itu telah menyebarkan semacam ramuan di sekitar rumah ini. Induk kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan penyelidikan sekarang ini. Kami akan teruskan di sore. Siapapun yang ada di dalam sana, menyerahlah. Tempat ini sudah dikepung. Hei, lihat! Dia ada di genting. Ayo kita tangkap. Kejar dia! Jejaknya hilang dihapus air hujan. Aku tidak bisa bergerak lagi selain di dalam kamar si anak ayam malang itu. Di kamar itu bau apa yang telah kau cium? Sepertinya ya bau anjing atau yang sebangsanya anjing. Kita harus hentikan penculikan ini. Kita harus menangkap pelakunya secepat mungkin. Tapi bagaimana?
Karena penjahat itu mah terlalu licik buat kita. Begini burung hantu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas, aku belum mendapatkan ide untuk menjebak si biang kerok ini. Kecuali Kapten Anji bisa mendapatkan petunjuk yang lumayan mendekati siapa pelakunya. Yang kuyakini sekarang adalah biang kerok itu pasti mencari korban baru lagi. Jadi tolong beritahu masyarakat untuk berhati-hati, itu saja. Koran, beritakan korban penculikan bertambah satu lagi. Aduh, aku benar-benar takut nih. Ayo kita pulang aja ya. Tenang, aku sudah menyiapkan ini. Lihat dia datang. Kancil, cepat lari. Selama ini serigala mempunyai kebiasaan yang tidak pernah berubah-ubah. Lalu aku juga mempelajari kesukaannya. Apa kesukaan? Darah. Jadi saya menancapkan sebilu yang kemudian saya campurkan darah. Untungnya rambut sebilu itu tajam sekali. Dan serigala itu menjilatinya terus sampai dia tidak sadar bahwa yang dia jilat itu darahnya sendiri. Akhirnya serigala itu lemas karena darahnya banyak sekali yang keluar. Tentu saja dia mati kehabisan darah. Dan ketika dia semakin lemas itulah kami berhasil menangkapnya. Terima kasih Kancil sahabatku. Kami para hakim sangat bangga denganmu. Sekarang sebutkan apa yang kau inginkan. Di dunia manusia, banyak orang diperlakukan seperti binatang. Nah, yang saya minta adalah hendaknya kita memperlakukan binatang seperti manusia. Sampai jumpa. Slide berikutnya. Jadi di dalam mengatasi masalah, kita selalu dipimpin oleh burung hantu tadi membuat rencana. Kemudian mengorganisasikan siapa yang diberi tugas untuk ronda, untuk menangkap serigala. Kemudian kita lakukan aksi-aksi yang aktual. Tapi tidak lupa melakukan kontrol sehingga Kancil tadi berhasil menjebak segalanya, ya. Jadi di dalam hidup itu selalu ada perencanaan, organisasi, kemudian actualization, kemudian kontrol. Ini adalah prinsip-prinsip di dalam menjalani kehidupan. Jadi orang harus punya selalu pemikiran seperti ini. Lanjut. Nah, untuk mengatasi konsep pelajaran yang ruwet, kalau kita lihat apa yang tidak suka mata kuliahnya, kita harus membuat konsep yang bisa membuat itu luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian juga kita lakukan penalaran-penalaran dengan manipulasi matematik. Karena apa? Matematik ini ilmu yang bisa dijadikan model. Jadi kita harus mencoba, kalau baik kasih angka 5. Kalau buruk angka 1. Jadi semuanya dimodelkan yang bisa menafsirkan solusi-solusi dari permasalahan kita.
terutama kita yang mendudukkan diri sebagai orang tua, perlu belajar masalah-masalah penyelesaian yang timbul dalam masalah ada di rumah. Jadi karena kita mencoba menyelesaikan dengan urutan berpikir perencanaan, organisasi, kemudian aktualisasi, kemudian kontrol, itu akan dengan mudah kehidupan itu kita jalani. Dan juga masalah-masalah yang menyangkut pelajaran bisa kita selesaikan karena diatasi oleh rasa ingin tahu kita, kemudian juga pengalaman penerapannya, kemudian yang tidak kalah penting juga ya kita belajar yang baiknya lah dalam kehidupan ini. Nah, untuk mengatasi kesalahan ini, permasalahannya kita harus mempunyai tempat atau media yang bisa menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan harmonis. Kemudian tali persaudaraan yang akibat HP tadi, ibunya sibuk dengan HP, anaknya belum maem, kelupaan, tidak boleh terjadi. Karena tali persaudaraan dan sangat dibutuhkan. Sehingga ibunya harus dibantu. Bu, kalau sibuk dengan HP, ibu pengen masak apa, tak bantuin. Itu anak-anak ya. Jadi kita harus menumbuhkan sikap terbuka. Jadi kita juga membuat tempat yang bisa saling menguntungkan. Kita bisa ngobrol makan siang bersama, kemudian cerita kepada ayah, bunda, papa, mama, kemudian atau apalah sebutnya ya. Kalau saya di rumah disebut papa, mama. Jadi kita punya tempat sarana yang buat kita damai. Dimulai dengan doa bersama, makan bersama, kemudian mohon berkat untuk kehidupan selanjutnya. Lanjut. It's smarter to travel in groups. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back
and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off! Look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Last one. Oh, go on. Oh. She knows. How cute is that? Yay! Dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan
namun tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Ternyata aku bisa. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, tak mengapa. Setidaknya ku kan mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Ya. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana mempermudah melakukan suatu pekerjaan, kemudian bersama-sama mengatasi sehingga serangan ikan tadi pinguinnya selamat, ya kan? Jadi kita lihat juga mereka bersama-sama berbagi, artinya berusaha menciptakan keharmonisan dan mengurangi ketertutupan dalam keluarga, menciptakan tertib, bagaimana kita harus belajar hingga kita bisa mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu kita. Kita tidak boleh jadi manusia egois, tapi manusia yang penuh dengan kerjasama dan kekompakan dalam mencapai cita-cita itu. Lanjut. Jadi kesimpulannya, setiap manusia harus unggul di semua bidang sesuai dengan talentanya. Ada yang diberi 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kemudian ada yang 5 talenta, seperti dalam Injil. Dan kita berkewajiban mengembangkannya. Kita harus bisa mengenali kekuatan berpikir kita, menyadari tanggung jawab kehidupan, mencintai kehidupan, mencintai orang tua kita, seperti mencintai diri kita dan Allah Tuhan kita, dan juga kita tidak mengenal menyerah, tetapi harus mampu mengatasi masalah dengan mengedepankan kekompakan dan kerjasama. Mungkin itu cerita yang panjang, mudah-mudahan belum bosen dan menginspirasi bahwa anak-anak ini itu saya akan menjadi pemimpin di bidangnya sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk mencapai sekolah yang baik dan juga menjadi contoh bagi lingkungan terdekat kita. Nah, inilah beberapa gambar yang saya pasang di belakang. Itu adalah hobi saya, yang ada mobil kuningnya itu. Dan yang sebelah, itu adalah gambar saya pada waktu saya berbicara mengenai masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi saya memang tukang bicara. Dan silahkan kepada cucu-cucuku, kepada anak-anakku yang menjadi orang tua, berani ke depan dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan tidak boleh berbohong. Kalau kita bekerja, tidak akan pernah cukup. Karena saya pada waktu muda dulu tidak pernah bermimpi banyak-banyak. Tapi saya selalu berpikir hidup pas-pasan. Pas butuh, pas punya, pas pengen,
pas bisa. Dan sekolahkan anak di kedokteran bisa, di teknik bisa. Jadi semua harus siap untuk hidup pas-pasan supaya bisa mencapai cita-cita yang tinggi, ya. Nah, di sebelah sini itu ada paman saya. Mungkin ada ibu guru yang kenal. Beliau adalah almarhum Bruder Pius, pimpinan dari kongregasi CSA. Sepanjang hidupnya diabdikan untuk menjadi guru. Cuman saya belum siap dengan janji tarekat saya, taat dan hidup melarat. Karena anak saya belum bisa dibawa hidup lapar. Dia harus cukup makannya. Ya. Ada pertanyaan atau ada yang tadi raise hand, apa ceritanya bisa dimengerti atau tidak dimengerti, ya, saya tunggu. Ya, terima kasih, berkah dalam. Nah, kita buka untuk 3 penanya, boleh dari orang tua atau boleh dari anak-anak. Silakan siapa yang mau bertanya, boleh ke Pak Joko atau ke Pak Pius, boleh. Joseph. Mic-nya tolong di... Oke, untuk penanya pertama, Joseph, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ayo Sunda, silahkan. Marcelo Manuel. Bye. Marcelo, tolong mic-nya dinyalakan, sayang. Atau Yedija, atau boleh silakan. Yedija. Katanya dari Elsa. Yang Joko jadi dosen apa? Dosen ekonomi dan pengambilan keputusan, dosen manajemen dan perencanaan. Jadi semua dikaitkan dengan kehidupan. Harus punya rencana, harus punya persiapan ekonomi. Karena apa? Sekolah ini harus berkembang kalau ada duit, doa, usaha, iman dan takwa, ya. Jadi semua harus beri iuran duit karena orang tuanya yang cari duit, ya. Itu Elsa jawabannya. Ada lagi? Untuk Theo atau Joseph? Yedija boleh ya. Mic-nya, terus videonya tolong dinyalakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan Bu Guru. Boleh juga nanya kok. Ya Pak, ini dibuka untuk orang tua murid juga boleh. Ada yang mau bertanya? Monggo, monggo. Silakan Theo atau Joseph.
Kalau enggak saya yang bertanya, Pak. Apa resepnya Monggo. bisa awet muda, Pak? Bisa sampai Awet muda itu adalah perasaan yang harus dijaga. Tidak boleh kemerungsung kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau saya dulu waktu menyekolahkan anak, saya tidak pernah memaksa. Saya tanya, kamu pengen jadi apa? Saya bekali dengan doa dan duit. Karena sekolah tanpa duit tidak mungkin. Jadi orang tua ini harus rajin cari duit supaya bisa sekolah menjadi pedagang yang hebat, ilmuwan yang hebat, kemudian montir yang hebat, karena semua pekerjaan adalah mulia. Jadi saya memuliakan pekerjaan, makanya awet muda. Sampai sekarang pun belum pensiun. Ya, jadi mendekati usia 70, masih boleh terbang kemana-mana. Jadi kita lihat bahwa kita harus menjaga diri kita supaya sehat. Tadi ada pertanyaan, saya jawab sekalian ya. Ya. Katanya Eyang dari Basilia, HP melemahkan kepandaian manusia asli. Jadi bagaimana tips untuk mengatasi anak yang berlebihan menggunakan HP? HP itu hanya untuk mengerjakan tugas sekolah. Sudah itu jangan dibawa-bawa. Kalian masih di bawah 15 tahun. Enggak gaya kok pakai HP itu. Kalau di Jerman yang pakai HP itu adalah pekerja pabrik karena mau menukar informasi sehingga dia butuh HP. Setelah bekerja ditinggal HP-nya. Karena apa? Sinar gamma yang dari HP itu membuat mata lelah. Maka banyak yang pakai kacamata kayak Eyang. Karena apa? Kelelahan. Karena banyak main komputer, karena harus ngajar. Jadi harus mengurangi sinar gamma yang sampai ke mata. Kemudian medan magnet yang ada di HP, kalau kita terima telepon, harus pakai ini. Pakai headset namanya. Supaya apa? Otak kita tidak panas seperti HP. Kalau otaknya panas, jadi kita pemarah. Maka anak HP yang dilarang main HP marah-marah. Karena apa? Otaknya sudah panas. Ya, lebih baik kayak yang tuh main-main. Pakai tangan, pakai kunci. Nanti kalau di luar negeri, uang nggak punya bisa bengkel dapat duit. Ya, jadi harus punya keahlian, punya hobi, punya kompetensi. Jadi Pesilisa Dita, HP akan membuat manusia menjadi tidak pandai. Yang kedua, manusia menjadi boros karena beri pulsa terus, kasihan mama sama papa. Iya toh? Pak, ya sendiri kalau pakai HP itu dibatasi. Cuman 165 sama yang putri. Lainnya nggak boleh pakai HP. Pakai WiFi. Pakai WA. Jadi nggak bayar teleponnya. Dan harus pakai headset. Ya. Oke, ada lagi? Ya, untuk Melvin. Melvin mau bertanya? Saya mau bertanya kok, mengapa handphone itu berbahaya bagi anak yang di bawah 15 tahun?
Ya karena kalian masih bertumbuh. Kalau nanti matanya, lensa matanya menjadi tipis, kacamatanya makin tebal, gimana mau bisa jadi ahli jahit? Tahu nama terkenal dari desainer dunia? Jill Sander, Karl Lagerfeld, Armani, kemudian Aiden Eigner, itu tidak main-main HP, tapi bekerja rajin dengan bidang yang ingin dia capai, menjadi orang terkenal atau orang unggul. Ya, jadi dari SD Kanisius ini saya harapkan ada ilmuwan, ada pengusaha, ada jadi bandar sayur, bandar ikan, itu kuliah semuanya, nak. Kalau kita nanti sudah jadi bandar ilmu, ya kita dihormati. Kalau menjadi bandar ikan, seluruh dunia butuh ikan, dia akan menghormati pekerjaan kita. Bahkan kalau kita datang ke luar negeri disambut. Karena apa? Mereka bisa makan ikan, makan sayur, dapat ilmu, ya. Ada lagi? Ada lagi? Satu penanya lagi ada? Nata, mikrofonnya dibuka sayang. Nata 3B. Nata. Silakan. Saya boleh nanya kepada orang tua? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Siapa orang tua yang kehilangan waktu karena sibuk main HP? Pasti ada. Papa yang Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya cintai, kalian anak-anak saya dan cucu saya, kemajuan teknologi akan membebani manusia. Sekarang ada motor, ada mobil, semua ada komputer. Kalian mau nanti kepalanya lebih besar daripada badannya? Karena mau disuruh beli minyak sama mama sama papa, naik motor. Terus mau belanja, disuruh beli garam, naik motor. Itu ada akibatnya. Badannya menjadi kecil karena nggak bisa digerakkan, kemudian kepalanya yang jadi besar karena dipakai mikir terus, ya kan? Nah, jadi nanti kalau kita lihat komik, itu kepala manusia di akan masa datang kayak film E.T. apa itu, kepalanya besar-besar, badannya kurus-kurus, ya. Ini perlu diketahui bahwa olahraga, kemudian gerak badan, itu harus diseimbangkan agar kita tidak dijajah oleh teknologi. Tapi saya yang mengatur teknologi. Ya. Jadi kalau kita naik motor harus beli bensin, mahal. Kalau kita bisa naik sepeda, cukup makan satu piring supaya nggak gendut seperti Eyang. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, dari kelas inspirasi hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan atau refleksi? Boleh untuk satu orang
orang tua murid atau dari anak-anak boleh silakan memberikan kesimpulan atau refleksi dari kelas inspirasi hari ini. Ada yang mau menyampaikan dipersilahkan. Bapak Yoel, boleh memberikan suatu kesimpulan atau Jangan malu-malu. Ayo kita cerita. JJ ya? Tadi JJ? Joel, ya silakan Joel. Iya. Ya, apa? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ayo. Joel hari ini mendapatkan apa? Mendapatkan apa ya? Main HP diatur main HP-nya. Tuh. Terus apa lagi? Apa lagi? Dan semakin pintar. Nah, semakin pintar. Ada lagi dari Papa atau tambahannya? Dari Papa, Yoel? Mengharapannya sih anak-anak zaman sekarang jauh lebih baik dibanding orang tua. Karena masa eranya kita saat saya dulu dengan era sekarang, saya melihatnya jauh sekarang. Cuma masalah apa namanya dunia digital ya. Jadi semakin canggihnya dunia, jadi kita paling tidak bisa mengkontrol atau menguasai lah. Kita bukan dikuasai oleh dunia digital, tapi kita harus menguasai dunia digital itu. Sekarang buat kita, Bapak itu memang penting. Zaman sekarang tuh kita bisa menggunakannya yang terbaik. Jadi ada saatnya kita pakai, ada saatnya kita tidak pakai. Itu aja sih. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lain ada satu lagi. JJ silakan JJ. JJ. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pak Joko, selamat pagi. Terima kasih pencerahannya. Semoga kita semua dalam masa pandemi ini pegangnya HP semua ya Bu, Pak. Karena belajar juga dari daring, informasi-informasi semua juga dari HP, tapi kita harus tetap mendampingi putra-putri untuk selalu bisa tahu apa yang mereka buka dan apa yang mereka kerjakan setiap harinya. Walaupun kita semua bekerja, pulangnya sore, pulangnya malam, tapi tetap harus ada ikatan antara orang tua dan anak. Semoga anak-anak kita juga memahami kalau kita setiap hari bekerja dari pagi sampai malam itu hanya untuk keberlangsungan sekolah, keberlangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Gitu Bapak Ibu, Bu Guru, terima kasih pendampingannya setiap hari. Semoga nggak bosen, semoga nggak lelah. Kita juga semoga selalu bisa mengikuti apa semua yang diarahkan Bapak Ibu Guru semuanya. Matur nuwun, berkah dalem. Sebagai penutup dari Mama Dika, 4A, boleh sharing atau memberikan kesimpulan. Terima kasih ya JJ. Ya. Silakan Mama Dika. Apa ya Kak? Nggak tahu. Sebenarnya di selamat siang semuanya, saya belum menyapa.
Ya. Pak Joko, matur nuwun ilmunya. Mungkin saya dengan Papa siapa tadi, Papa Yoel tuh nggak jauh lah ya eranya. Cuman tuh awalnya itu saya sebagai orang tua itu termasuk yang kolot untuk nggak memberikan anak handphone, Pak, sebenarnya. Tapi akhirnya kita mengalah di saat pandemi ini karena mau nggak mau kan semua serba online. Jadi ya saat ini tantangan yang paling besar buat kami itu ya how to manage anak-anak untuk kapan mereka harus belajar, kemudian tugas, terus kondisi kami juga harus bekerja. Itu tuh memang benar sih tantangan yang sekarang itu bagaimana untuk ngasih tahu anak-anak bahwa tadi yang Bapak bilang, kalau saya ya Pak, pinter itu anak-anak pasti punya pinteran masing-masing ya, tapi kan balik lagi, kalau pinter tapi mereka nggak rajin, nanti jadinya juga pinternya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau pinter dibarengin dengan rajin dari hal yang kecil, mungkin nanti kedepannya jadi lebih baik ya Pak. Tadi kan Bapak bilang, pendidikan, kalau kita mau modalin pendidikan dengan lebih baik, orang tua pasti pengen kan, kayak misalnya saya dulu juga kuliah juga nggak tinggi, tapi saya kan mesti punya harapan bahwa anak-anak suatu saat harus lebih baik dari kami gitu kan. Itu bagaimana orang tua semuanya, saya rasa sih semuanya yang di Kurmosari itu juga mati-matian kerja, apalagi di era pandemi ini kan luar biasa. Ekonomi semua berimbas semuanya dari segala sisi kan. Jadi kadang untuk ngasih tahu anak-anak saya aja sampai sekarang masih kok Pak. Gimana gitu caranya? Ayo stop, kerjakan tugas dulu, belajar dulu, apalagi pas PTS. Dijamin terus saya sampai berkorban untuk oke, saya kerja dari rumah deh 1 minggu ini untuk dampingin gitu. Jadi itu tadi kerjasama juga kerjasama antara orang tua dan anak itu juga dibutuhkan. Kadang anak tuh juga punya kemauan, apa yang mereka mau, nah itu harus ada keterbukaan dari kita sama anak-anak sih. Karena kadang anak tuh sudah dewasa sebelum umurnya. Kalau saya kadang cerita, ngobrol, mau tidur gitu sama Dika gitu, dari dia itu saya belajar banyak. Oh, anak ini ternyata kritis ya gitu. Kayak, Ibu kalau kerja itu ngerjainnya apa aja? Ngapain aja? Kalau saya kan kerjanya ke proyek ya Pak. Di proyek ngapain aja? Ketemu siapa? Terus kalau sudah di rumah Ibu kerjanya apa aja? Nah, dari situ saya ngelihat bahwa ada hal yang dia tuh kritis gitu. Akhirnya dia ngomong, aku nggak mau deh. Kayak misalnya saya bilang, kamu nggak pengen les musik Mas, gitu kan? Dia balik bertanya sama saya, itu maunya Ibu apa maunya saya? Tapi buat saya menohok sekali gitu ya. Yang oke, kalau dia nggak mau kan saya hanya menanyakan aja sih gitu. Supaya menurut saya tuh selama pandemi anak-anak tuh punya kegiatan yang positif, itu apa yang mesti saya isi gitu. Supaya ketergantungan sama HP-nya itu bisa hilang gitu loh Pak. Nah itu, yang beratnya itu, dia gamenya mungkin jago ngulak-ngulik, kayak ketemu Bu, saya lihat loh Bu, bikin ini begini, bikin ini begitu gitu. Terus akhirnya, tapi PR-nya belum selesai. Itu sih Pak, kalau buat saya nih gadget ini luar biasa sih, tantangan buat kami yang saya udah benar-benar saklek, nggak akan pegang handphone sebelum dia itu SMA. Waktu itu kami tuh udah begitu gitu, karena anak-anak kan belum cukup dewasa untuk membagi waktu ya Pak ya. Kapan belajar, kapan main gitu kan. Makan aja kadang, ayo sudah jam makan gitu. Itu sih kalau saya melihat ada kerjasama ya Pak antara orang tua dan anak. Harus ada kepekaan juga. Yang tadi bilang orang tua main gadget nggak gitu kan? Lebih lama karena waktu. Nah itu bonding time-nya. Apalagi saya kan kerja yang kadang itu dicari klien bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 10 gitu kan. Cuman ya kita nyoba, kayak suami saya bilang, udah kalau di rumah sudah semua ditaruh, kita ada bonding, ya itu ada bonding time di situ. Jadi kadang anak punya kemauan apa, ya itu saatnya di situ. Karena saya bilang anak-anak itu belum tentu umurnya itu sesuai dengan umurnya. Kadang mereka punya kritik-kritik tertentu yang buat kami itu, oh ya saya salah ya gitu. Maksudnya, oh saya harusnya begini ya, harusnya begitu ya. Sempat minta maaf enggak? Jadi ya, kenapa? Sempat minta maaf. Oh iya minta maaf Pak. Iya, pasti. Karena saya kadang
Kalau kita agak keras gitu kalau udah malam, oh ya kita say sorry juga. Kan seperti yang biasa kan Pak. Penanaman 3 kata yang utama ya, minta maaf, tolong, dan terima kasih ya. Kami mencoba tiga hal dasar itu di rumah deh. Apapun kalau dengan rewang kami juga anak-anak tolong. Kalau sudah ya terima kasih. Kalau belum ya kok dipincang. Kalau belum ya apa? Kenapa Pak? Ya sebenarnya itu dialami sama. Iya. Saya di luar negeri hidup dengan 3 anak, lahir di luar negeri. Jadi pengalaman itu harus disyukuri, Ibu. Iya, Pak. Saya juga akhirnya memutuskan di pas pandemi ini, adiknya Dika kan kelas 1 di Kurmosari juga. Saya melihat bahwa perkembangannya dia itu tidak bisa cepat dengan teman-temannya. Akhirnya saya stop sekolah. Bukan karena Kanisius tidak cukup baik ya, bukan. Tapi saya melihat anak ini harus seperti apa, pendekatan apa. Oh, dia mungkin lebih lambat dari teman-temannya. Jadi saya sebagai orang tua juga berbesar hati. Oke, saya stop dulu, saya ajarkan pelan-pelan, nanti diulang supaya anak ini bisa mengikuti gitu. Karena kalau pas di rumah gini kan ya itu tadi Pak, tantangannya luar biasa kan. Game, TV, ya kan, apalagi kita kerja gitu berdua gitu. Tapi jadi saya sampai sekarang, kisah ranjang itu sudah dari 2007 sampai sekarang demi kehidupan. Gimana Pak? Cuman saya pisah ranjang dengan istri saya. Saya sangat menghargai istri saya. Dia single parent, karena saya harus bekerja di Jakarta. Istri saya bekerja sebagai guru di Fakultas Kedokteran. Nah, dari pengalaman ini, jangan kita kelihatan terbebani, kemudian kita merasa berat, tapi sewaktu kita bertemu bersama-sama, makan malam, kalau hari Sabtu saya di rumah, makan pagi, sarapan sama-sama, makan siang. Kita, karena anak saya sudah dewasa, saya ajak bicara sebenarnya kehidupan ini ya seperti ini. Supaya dia bisa siap. Karena apa? Semua sekarang kalau kita arahkan menjadi seperti anak saya, dia di bidang kesehatan, pasti nanti tidak akan ada waktu untuk keluarga. Karena panggilan hidupnya sangat ketat. Saya ngalami karena istri saya juga sebelum kita pulang ke Indonesia, dia bekerja di rumah sakit, sehingga kita harus menyelesaikan bersama-sama persoalan di rumah. Maka saya katakan, saya itu jadi babu dulu. Ya bapak, ya ibu. Mulai dari masak, mandikan anak, pakaian, sampai belanja. Karena apa? Kita ingin bersama-sama maju. Tapi kalau ya pasangan hidup kita bisa mengerti, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak kita dengan baik. Karena begini, saya mengarahkan anak-anak saya, yang paling penting nanti bisa bermanfaat bagi dirimu dan mandiri, dan juga bermanfaat bagi sesama. Dia mau jadi pedagang, silahkan. Mau jadi dokter, silahkan. Menjadi montir terkenal di Semarang ada namanya bengkel VW Yumos, itu dia hidup dari montir. Nah, saya juga punya hobi memelihara mobil tua. Nah, ini hadiah pada waktu saya pensiun gambarnya. Wah, keren Pak. Jadi, halo. Jadi saya punya mobil tua. Yang muda nggak punya karena nggak kuat beli. Jadi mobil tua ya, dijadikan hobi yang
sekarang juga membuat iri orang. Jadi kalau kita jalan pakai jeep tua, kemudian kita buka kapnya, orang pada dadah-dadah. Saya ibaratkan Pak Jokowi lah saya. Oke, Bapak Asi, terima kasih. Yang terakhir ada lagi. Terima kasih Mama Dika atas sharingnya. Ya, terakhir dari Putri 1B. Silahkan. Cucuku, silahkan. Hai Putri. Saya yang mau tanya, Pak. Ya, silakan. Sugeng siang ya. Ya, siang. Kami mau tanya, seperti yang tadi di chat, bagaimana membangun karakter anak dengan sistem yang tadi Bapak sampaikan, yaitu POAK. Itu tadi ada perencanaan, organisasi, updating, dan kontrol. Itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Matur nuwun. Nah, begini Pak, karena itu berkaitan dengan keseharian hidup. Jadi saya dari kecil mengajarkan mereka untuk mandiri. Jadi jam makan, saya sediakan kursinya, kursi kecil itu mulai dari 1 tahun mereka sudah makan sendiri. Kemudian umur 1,5 tahun atau 1 tahun itu sudah bebas dari pampers. Jadi saya menerapkan perencanaan saya pada anak saya. Kemudian anak saya juga saya biasakan. Kalau mau bengkel, hobi saya ajak bengkel. Persiapannya, kita mau mengerjakan apa, alatnya apa, mengerjakannya bagaimana, supaya selesai. Jadi karakter itu dibentuk mulai dari kecil. Bahwa hidup itu harus punya rencana, punya kemampuan mengorganisasi, kemudian melakukan activating dan kontrol. Ini latihan sepanjang hidup. Dan kita kebanyakan bisa menjalani hidup, tapi kadang-kadang lupa akan prinsip-prinsip kehidupan. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kita jalani tentunya. Begitu mungkin. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan Bapak Pius bertanya tentang pembentukan karakter. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pembentukan karakter anak itu seperti apa, Pak Pius? Putri. Pembentukan karakter anak itu menurut saya harus dimulai dari sejak dini, sejak anak-anak kita masih kecil ya. Kebetulan saya nasani pembentukan karakter yang utama menurut keyakinan saya tanamkan satu kejujuran. Itu anak supaya kelak kalau dia kalau dewasa kelak menjadi dia kan menjadi orang yang baik ya. Kalau memang dia sudah tertanam sejak dari kecil itu kejujuran. Terus karakter yang kedua yaitu tadi disiplin, itu aja. Saya selalu menanamkan anak untuk selalu disiplin, tapi susahnya minta ampun untuk menanamkan kedisiplinan pada anak. Tanggung jawab, harus punya tanggung jawab dimanapun mereka berada, itu harus mempunyai tanggung jawab.
Walaupun anak yang pertama kan memilih untuk bekerja itu ya harus mempunyai rasa tanggung jawab. Yang sekolah juga harus tanggung jawab sekolah itu seperti apa. Kalau pelajar ya berarti kan harus belajar. Terima kasih atas pembentukan karakter yang perlu Bapak Firus berikan. Nah, dari kelas inspirasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi yang lebih berguna. Banyak macamnya tadi bisa dicontohkan, kita harus mandiri, mengurangi gadget untuk menjaga kesehatan kita. Nah, masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita petik dari kelas inspirasi hari ini. Nah, terima kasih untuk Bapak Joko, terima kasih untuk Bapak Pius. Nah, untuk anak-anak tadi kalau kita tadi pakai selamat pagi pakai bahasa Jerman, sekarang kita ucapkan terima kasih kembali. Dankeschön. Dankeschön, Vater. Coba bilang bareng-bareng. Dankeschön, Vater. Nah, itu bahasa Jermannya ya. Terima kasih Bapak Joko, terima kasih Bapak Pius. Nah, kita tutup dengan doa.